kayak aku tuh sering banget nemuin yang kayak gini. Kamu juga pasti sering kan nemuin yang kayak gini. Pasti, kalian juga pasti sering guys. Aku pengen nanya ke Kia dari sudut pandangnya Kia, dari sudut pandang mungkin dari segi agama boleh, dari segi pemikiran kamu juga boleh. Kalau orang pacaran di bulan puasa, menurut kamu tuh dari pandangan kamu tuh gimana sih? Apalagi di bulan puasa harusnya tuh kalian tuh di bulan puasa tuh bulan suci, bulan yang kita tuh sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan pahala. Cuman di sini kalian malah menghapus semua pahala yang harus kalian dapat. Betul, setuju banget. Ini ya buat anak-anak SD ya, kan harus ngerti value. Value itu adalah nilai-nilai dalam diri kita, guys. Benar. Nggak boleh, guys. Kita tuh kita emang jarang pacaran, cuma ketika kita terus menaiki value kita dan terus meningkatkan value kita, itu tuh kita akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Iya, jadi kayak Assalamualaikum guys, hari ini aku lagi sama Kiara. Hai, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai karena lagi bulan Ramadan, jadi kita seru-seruan aja ngobrol. Terus kita bakal ngobrol apa ya hari ini? Bingung ya? Aku juga bingung. Gimana kabarnya Kia? Alhamdulillah baik. Kamu Apakah sendiri? kamu lagi puasa hari ini? Kedudukannya tidak ya dari hari pertama. Karena perempuan ya, Iya, kita nggak bisa full guys selama Bener. 1 bulan penuh ya. Jadi gimana kabar baik-baik aja? Apakah sudah ada yang mengganggu? Tidak, alhamdulillah sih tidak ya. Oke. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya belum batal guys. Semoga bulan ini saya nggak mens, jadi sebulan kita full puasanya. Mantap. Amin. Karena kamu gimana? Udah ini apa namanya? Udah bayar puasa tahun kemarin? Udah dong, udah full dong. Aku belum lagi. Bayar semuanya. Aku belum lagi. Parah banget ya guys. Jangan ditiru. Dan ditiru guys. Jangan dilambat-lambatin. Kalau ada waktu buat bayar puasa, kan harus bayar puasa. Selagi bisa abis puasa langsung diganti. Ya betul, bener banget tuh Biar bayar. tidak ada pikiran lagi. Iya, karena Senin Kamis tuh ada guys puasa ya, ada banget. Jadi kayak kalau misalkan kalian itu rugi guys, rugi banget ya. Oke guys, kamu gimana sama teman-teman? Kamu pindahan dari mana? Kenapa kamu bisa pindah ke sini? Oke, first aku adalah anak pindahan. Aku bukan dari awal SMP di sini guys. Jadi aku pindah pas udah kelas 9. Ya aku tahu nanggung, tapi actually kita berdua adalah anak pindahan. Ya, kita berdua anak pindahan. Status kita sama guys. Iya, status kita sama. Jadi aku pindah itu waktu beberapa minggu masuk kelas 9 atau kelas 3 SMP. Terus aku pindah ke homeschooling HSPG dari Madinah Islamic School. Kenapa pindahnya? Boleh dong kasih tahu sedikit. Iya, spill dikit-dikit. Spill dikit lah ya. Jadi ada sedikit problem di sekolah lama yang membuat aku tidak nyaman. Jadi memutuskan untuk pindah ke sini aja, yang siapa tahu bisa menjadi lebih nyaman. Ya. Gitu sih. Tapi habis itu nyaman. Nyaman dong, karena ada Teman-teman Jihan, ada Jihan guys. Emang aku rada-rada anaknya asik gitu kan. Ya. Oke. Itu. Aduh, aku kok awkward ya. Taruh. Aku mau ingat-ingat dulu. Oke, terus kamu perkembangan kamu selama di sini tuh apa sih? Maksudnya kamu merasa kamu lebih enjoy atau mental kamu lebih baik? Karena kan kamu cerita kayak sama aku sebelumnya mental kamu kurang baik kan mental yang di Bener. sekolah yang lama. But I feel happier and here, lebih happy, lebih nyaman More than juga. happy lah gitu ya. Iya, lebih nyaman juga karena pastinya pertama homeschooling itu guys waktu pembelajarannya singkat banget. Betul. Jadi membuat kita tuh yang if you guys like have a mental health issue itu bikin kalian tuh lebih kayak punya Banyak. waktu untuk istirahat Iya. yang lebih banyak Iya. untuk memulihkan diri kalian lagi. So I just feel like homeschooling tuh wah chef kiss. Iya emang aku juga ngerasain sih kayak
merasa kayak homeschooling tuh lebih memperbaiki banget mental, apalagi punya teman-teman tuh yang kita nggak ada yang tahu backgroundnya seperti apa. Kita juga banyak banget cerita-cerita di sini. Bener-bener gimana ya, ngerasa hidup tuh kayak lebih berwarna aja guys. Karena kayak kalau kalian mikir homeschooling tuh apa namanya bakalan boring, homeschooling bakalan kayak kita nggak punya teman atau apa, guys di sini tuh enggak. Karena homeschooling tuh iya, karena di sini tuh karena ada saya juga nggak bercanda nggak bercanda. Karena di sini tuh apa namanya kita tuh banyak banget dikasih ruang, banyak banget dikasih apa namanya rasa. Kayak sekarang kita lagi latihan podcast, kita juga dikasih waktu buat kayak keluar, kita banyak dikasih waktu, iya bener, latihan apa segala macem. Dan guys di sini tuh bener-bener aku ngerasanya ya, karena kan aku kan dari sekolah formal juga, aku dari SD sekolah formal sampai sekarang aku di homeschooling. Itu tuh kayak pembelajaran di sini tuh menurut aku lebih nyantai dan malah membuat kita tuh jadi kayak lebih mau belajar gitu nggak sih? Iya, bener, karena aku tuh di sekolah formal tuh nggak pinter loh, maksudnya sekarang juga nggak pinter sih, cuma kan kayak seenggaknya kita mau belajar. Kalau di formal tuh kayak main-main doang nggak sih? Karena kayak pikirannya kayak cuman teman. Iya. Kayak ke sekolah tuh cuma buat teman, bukan buat belajar. Dan mindsetnya tuh kayak beda banget. Iya betul. Dan aku sih setuju banget ya kalau Kia ngomong kayak dia ngerasa banyak waktu buat istirahat. Apalagi kita yang punya rasa ada mental health, kita juga punya masalah background keluarga, background apa segala macam. Kita tuh ngerasa di sini tuh kita bisa take it the breath, I think, bisa bernafas sejenak, ya kan? Kita bisa bernafas sejenak, terus kayak kita bisa, ya pokoknya menurut aku di sini tuh istirahat banget gak sih? Kayak banyak banget waktu istirahatnya. Dan guru-gurunya juga asik-asik banget, ya kan? Kita kan jadi kayak jadi best, kita jadi ngerasa lebih santai, terus tidak banyak pressure. Di sekolah normal tuh kayak there's a lot of rules, tapi di homeschooling itu sama sekali, I mean ada rulesnya, cuman gak formal sekolah normal. Karena kayak sekolah normal of course mereka masih pakai seragam, mereka masih jadwal sekolah setiap hari. Cuman di homeschooling itu tidak berlaku guys. Iya, dan kita tuh kayak kalau misalkan kayak kemarin ya, kita kan kayak seminggu 4 kali ya, terus kita seminggu 3 kali kan. Terus kayak kita tuh dibolehin gitu loh guys, kayak kalau misalkan kamu hari Kamisnya lagi nggak bisa, nah kita bisa, kamu bisa minta waktu buat Zoom aja gitu. Itu kan menurut aku bikin kita tuh jadi lebih nyaman, jadi lebih kayak tenang gitu, kayak dan kita jadinya nggak yang deg-degan gitu loh guys, kayak aduh kita harus kayak gini, kita harus kayak gitu. Dan iya betul, aku sih setuju banget kalau misalkan nggak ada pressure di sini, karena kayak benar-benar kita jadi gimana ya, let it flow aja gitu sekolahnya, nggak yang ada pressure gitu, kayak harus kayak gini, pressure nilainya harus bagus. Nah iya benar, nggak ada guys. Iya, dan kita tuh kayak benar-benar disamaratakan banget. Aku sih suka banget ya sekolah di sini, karena kayak kita benar-benar dibagi banget, maksudnya kita benar-benar gak dikotak-kotakin mana yang kayak gini, mana yang kayak gitu. Menurut aku itu bagus sih, bagus banget. Karena di sekolahan biasa itu biasanya yang aku ketemuin itu tuh biasanya banyak banget kayak dikotak-kotakin dari segi agama, dari segi apapun itu tuh kita tuh kayak dikotak-kotakin gitu loh. Kamu ngerasain gak sih? Iya, kayak maksudnya jadi ada banyak apa sih, circle, maksudnya kubu mungkin ya bahasanya. Iya, jadi bener. Kayak misalnya ini anak yang paling ini anak yang paling ini, dia pintar ini, jadi dijadiin satu misalnya. Atau kayak ibarat katanya tuh pilih kasih dari seorang guru itu di sekolah formal pasti ada aja guys. Tapi kalau di sini tuh kalian gak bakal nemuin itu sama sekali. Iya benar. Atau kalian tuh tidak akan menemukan senioritas di sini. Bener, betul. Oke, kita sekarang aku mau nanya-nanyain kayak lebih dalam lagi kali ya. Menurut kamu di sini pengalaman yang sangat amat memorable menurut kamu itu selama kita udah berapa bulan sih di sini? Udah pengen 6 bulan ya? Udah 6 bulan belum sih? Almost. Oh, ya 8 bulanan, 6 bulanan gitu kali ya. Menurut kamu di sini yang paling memorable menurut kamu kapan, di mana, dan sama siapa? Pasti nama aku. Bener, tapi itu bener guys. Pas kita ada field trip ke
Bandung. Lembang. Oh iya. Iya, Bandung. Itu pas ke Bandung itu best banget, itu seru banget. Aku juga senang karena aku sama Jihan guys. Yes. Pastinya akan selalu berdua. Itu seru banget, kita jalan-jalan ke apa sih ya namanya? Iya lupa deh namanya apa sih guys? Aku lupa, tapi pokoknya itu seru banget. Of course, yang paling aku cari adalah tempat makannya enak guys. Iya. Kayak tempat makannya enak di situ, membuat aku sebenarnya pengen balik lagi, cuman jauh. Jadi susah untuk kesana gitu. Dan murah banget gitu nggak sih? Iya. Kayak aku kayak, hah, oh my god, keren, makanannya enak. Masalahnya guys, makanan murah kayak aku sering banget makan. Cuma kayak di sana makanannya enak. Iya, di sana tuh kayak unexpected karena kita tinggal di kota. Jadi kayak di kota, apalagi di tempat ini tidak ada yang murah guys. Susah untuk menemukan yang murah. Jadi ketika di sana tuh kayak nemuin suatu makanan yang udah enak, terus harganya benar-benar terjangkau banget, itu mantap. Karena apalagi itu kan di tempat wisata kan ya. Bener. Yang dalam pikiran kita tuh tempat wisata tuh nggak bakal yang semurah itu. Iya, benar. Terus Apalagi di Lembang tuh biasanya kayak lumayan pricey karena mereka tempat wisata, tapi ini enggak. Ini worth it banget, cuman kita lupa namanya apa. iya. Tapi menurut kamu momen-momen yang paling memorable tuh kayak oh my god gitu. Kamu ngerasa kita tuh deket gitu. Itu apa sih? Aku penasaran deh. Bener-bener, tapi bener pas di Bandung aku baru merasa kayak aku semenjak pindah bukan tipe orang yang bakal ngajak kenalan duluan atau bakal ngajak ngobrol duluan. Tapi ketemu Jihan tuh ngebuat kayak dia mau buat kenalan duluan, buat ngajak ngobrol duluan tuh kayak wah. Momen apa? Pokoknya pas kita di Bandung sih. Walaupun banyak ya. Sebenarnya pas di Bandung aku nggak terlalu sering sama dia karena dia kakinya kecengklak. Terus aku main sama Bukan kecengklak, tapi saya tiba-tiba karena aku orangnya jarang jalan jadi kayak kaki aku keren. Apa tanggapan kamu soal oh ya, aku juga pengen nanya nih ya, ini tuh kayak banyak banget loh yang kayak aku tuh sering banget nemuin yang kayak gini. Kamu juga pasti sering kan nemuin yang kayak gini? Pasti, kalian juga pasti sering guys. Aku pengen nanya ke Kia, dari sudut pandangnya Kia, dari sudut pandang mungkin dari segi agama boleh, dari segi pemikiran kamu juga boleh. Kalau orang pacaran di bulan puasa, menurut kamu tuh dari pandangan kamu tuh gimana sih? Oke, ini adalah hal yang lagi sering aku lihat di FYP TikTok aku di bulan Ramadan ini. Iya, bener-bener. Malah jadi banyak banget yang menggunakan relationship itu buat aku, guys. Tidak puasa aja berhubungan dengan lelaki atau berhubungan dengan wanita sesama bukan sesama lawan jenis guys. Gak boleh sayang. Nggak boleh, itu lebih nggak boleh lagi. Iya. Tapi lawan jenis aja itu nggak boleh guys. Jadi dalam Islam sebenarnya kayak kita misalnya tidak berpuasa pun, misalnya kita wanita, terus kita ada apa ya namanya misalnya berinteraksi dengan lelaki yang bukan mahram kita aja tuh sebenarnya tidak boleh. Tapi kan yang namanya kita hidup itu kan juga maksudnya harus saling membutuhkan gitu sebenarnya. Jadi dan kita masih hidup di negara yang wanita dan laki-laki tuh yang masih masih dinormalisasi. Iya, dinormalisasikan. Tapi buat aku sekarang entah kenapa tuh udah terlalu banyak banget kayak misalnya ada orang pacaran tuh jadi hal yang normal. Iya, benar-benar. Itu jujur ya, ini adalah salah satu alasan aku pindah juga karena di sekolah aku sekolah swasta Islam dari TK bahkan, dan aku ngerasain hal yang kayak di sekolah lama aku tuh hal untuk walaupun mungkin statusnya bukan pacaran ya, tapi kalau anak zaman sekarang kan bilangnya HTS ya. Cuma sama aja guys, pakai nafsu. Iya, cuma untuk aku itu juga same dan itu tuh dijadikan hal yang normal karena mungkin mereka nggak punya status, tapi buat aku kayak itu kan hal yang normal loh. Itu udah sampai pacaran di sekolah swasta itu tuh udah enggak banget, udah kayak itu bukan hal yang normal lagi. Karena yang kalian tahu dalam agama Islam itu sangat amat dilarang untuk berhubungan lawan jenis ya. Mau hanya berinteraksi, berbicara, cuma sekadar ngobrol, itu tuh sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Itu sama aja guys, kayak dosa zina. Iya, benar. Jadi kalau buat aku sih big no for pacaran. Apalagi pas puasa yang harusnya kita benar-benar saling
apa ya, berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala, tapi di sini kita malah kayak menormalisasikan hal itu, jadi kayak bener-bener gak normal aja gak sih? Iya, aku juga setuju banget karena kayak aku tuh tipe orang yang kalau misalkan aku tuh dekat ya sama lawan jenis, maksudnya aku tuh tipe orang yang gampang buat kayak dekat sama orang, bukan sama perempuan doang tapi sama semuanya, karena menurut aku di mata aku semuanya sama. Cuma kalau misalkan udah pakainya nafsu, udah pakainya cinta, apalagi sekarang ada apa namanya banyak banget kayak istilah FWB gitu-gitu, itu enggak banget sih, karena kayak itu kalau udah nyampe tahap itu jujur aku enggak sih. Iya, aku juga enggak sih, karena kayak big no sih, karena kamu tidak bisa menjaga diri kamu sendiri. Jadi kalau menurut aku bukan berarti kamu pacaran atau apa itu bisa menjaga diri kamu sendiri ya, enggak. Bukan berarti kamu nggak bisa menjaga diri kamu sendiri, bukan, no, maksudnya nggak kayak gitu. Tapi ketika kamu sudah mencoba untuk memprotek diri kamu sendiri, menurut aku itu udah good banget sih, karena dengan kamu menjaga dengan laki-laki. Kalau aku mungkin belum sebisa itu, cuma aku selalu belajar kok. Maksudnya kayak ketika aku lagi dekat sama cowok, aku langsung kayak sadar gitu loh, oh ternyata ini nggak boleh ya kayak gitu. Dan banyak banget kayak momen-momen tuh aku yang kayak mikir, oh ternyata aku terlalu dekat ya sama lawan jenis kayak gitu. Yang penting sih kalau menurut aku ya, kalau kalian sekarang masih kayak gitu itu nggak masalah banget, tapi kalian harus mengerti kalau kayak gitu itu nggak boleh. Jadi kalian harus terus belajar, harus terus mengerti gimana sih caranya kita buat menghargai diri sendiri. Itu tuh sekarang banyak banget loh yang kayak anak-anak seumuran aku 17 tahun gitu-gitu yang udah kena toxic relationship. Itu kan udah nggak banget kan, karena cinta, karena rasa sayang berlebihan. Kalian tuh harus lebih sayang sama Tuhan kalian dan orang tua kalian guys, daripada hubungan kalian. Itu itu dia yang aku ngomong kan, kalian tuh harus lebih sayang sama mereka gitu, jangan sama, karena kenapa kalian itu digituin, karena kalian gak sayang juga sama diri kalian sendiri. Kalian sayang sama Tuhan, sayang sama diri kalian sendiri, itu tuh menurut aku lebih berharga ya dibandingkan kalian sayang sama laki-laki yang gak bisa menghargai kalian guys. Jangan kayak gitu. Iya, dan itu namanya kalian gak bisa menghargai diri kalian sendiri kayak gitu. Iya benar, apalagi kita berdua ini kan wanita, jadi kita juga berbicara tentang side dari kita seorang wanita ya. Buat aku kayak misalnya kita menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki, itu sama aja tuh harga diri kita tuh juga udah jatuh loh. Mungkin bagi orang di luar sana sekarang kayak pas misalnya ini bentar lagi mau lebaran nih, atau sekarang kita lagi sering silaturahmi sama keluarga, terus kan biasanya banyak pertanyaannya udah punya pacar belum? Sedangkan umur kita yang sekarang ini kayak itu bukan pertanyaan yang harus ditanyakan loh, dan itu bukan suatu hal yang normal juga untuk hal itu. Di orang tua tuh kayak dilumrahkan untuk anak-anak. Sebenarnya kalau menurut aku kalau untuk kayak gitu ya udah, kalau bercanda doang ya udah, tapi kalian ini harus ingat guys, kalau kita tuh masih anak kecil, kita masih harus lebih menaiki value kita lagi. Kita harus itu sih, ya nggak sih, setuju nggak sih kita apalagi sebagai kayak misalnya perempuan? Iya, kita tuh perempuan harus banget jaga harga diri kita guys, karena harga diri seorang wanita itu susah loh untuk dijaga. Kayak maksudnya sekali mungkin kita punya kita udah pernah menjalin hubungan sama orang mungkin yang kayak lebih dari kita tahu gitu, kayak itu harga diri kita langsung jelek sejelek-jeleknya, karena untuk menjaga value seorang wanita it's not easy guys. Karena kalau misalnya laki-laki yang kayak aku tidak menjatuhkan laki-laki of course, karena yang pastinya ke depannya kita akan tetap berhubungan dengan laki-laki yang udah ditentukan oleh Allah. Iya benar. Cuman di satu sisi kayak ya mungkin kalian boleh untuk suka, itu hal yang wajar, tapi untuk sampai berhubungan dengan laki-laki itu bukan hal yang wajar di umur kalian yang maksudnya tidak cukup gitu. Masuk di chat WA walaupun itu chat. Termasuk benar. Misalnya kayak mungkin sekarang kalau misalnya kita chattingan di WA dengan lawan jenis mungkin bagi beberapa orang itu normal, tapi buat aku sendiri itu enggak, karena
sebenarnya bukan nggak normal sih, tapi lebih tepatnya lebih baik untuk tidak daripada harus dilakukan. Tapi kalau menurut aku, ya kita cari sudut pandangnya. Iya. Kita cari sudut pandang yang di tengah-tengah aja guys. Kalau menurut aku, kalau kalian masih batas wajar, kalau menurut aku nggak masalah. Jangan kayak pakai nafsu, jangan pakai rasa menggebu-gebu itu gitu Iya. loh. Kalau misalkan chatan cuma kayak sekedar nanyain nanyain kabar atau tugas, itu kan kayak Emang kebutuhan. iya, itu emang kebutuhan. Dan kita pun juga, aku pun juga jujur ya, aku tuh nggak bisa kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan bagaimanapun juga hidup kita itu berdampingan gitu. Dan kita akan selalu terus berdampingan dengan laki-laki. Jadi ya ya sebisa mungkin diminimalisir lah. Iya. Ya sebisa mungkin diminimalisir. Cuma kalau soal chat mungkin ya, kalau dari sudut pandang aku, kayak kalau misalkan kalian ya emang kebutuhan, emang keharusan ya. Keharusan untuk ngechat sebenarnya nggak apa-apa, cuman misalnya kayak Yang udah normal tuh berlebihan iya, gitu. misalnya kayak chat yang seharusnya tuh nggak penting, Iya, tapi bener-bener. kalian tuh tetap melakukan itu, buat aku sih no. Iya. Karena ya balik lagi di awal, kayak sebenarnya lebih baik jika kita tuh tidak tidak berhubungan dengan laki-laki, mau itu chattingan, mau sayang-sayangan lagi chatnya. apalagi itu lebih tidak sih. Apalagi kalian masih SD, ya Allah sering banget anak-anak SD ini ya. Yang Ya ampun. sekarang, jangan, kalian harus tahu ya. Ini ya buat anak-anak SD ya, kan harus ngerti value. Value itu adalah nilai-nilai dalam diri kita, guys. Benar. Nggak boleh, guys. Kita emang jarang pacaran, cuma ketika kita terus menaiki value kita dan terus meningkatkan value kita, itu tuh kita akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Iya, jadi kayak akan mencari yang lebih kita tuh orang tuh menilai kita menjadi lebih tinggi gitu. Mungkin aku tidak menyebut sebagai rendah ya, cuman kita sebagai wanita otomatis kita menghargai satu sama lain. Cuman di satu sisi kan kita juga harus sadar diri lah ya, maksudnya apa yang harus kalian lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam beragama. Jadi buat aku sebenarnya kalau balik lagi dari pertanyaan yang awal, apakah berpacaran di bulan puasa itu normal? Enggak, itu nggak normal. Karena kita tidak berpuasa aja itu udah abnormal banget, udah tidak normal banget. Apalagi di bulan puasa, harusnya tuh kalian tuh di bulan puasa tuh bulan suci, bulan yang kita tuh sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan pahala. Cuman di sini kalian malah menghapus semua pahala yang harus kalian dapat. Betul. Setuju banget. Enggak banget. Yang harus kita kejar, walaupun di dunia ada yang harus kita kejar, tapi jangan lupa kalau kita harus mengejar akhirat Harus juga. seimbang, guys. Kita harus mengejar surganya Allah juga. Betul. Jadi harus seimbang, benar, harus seimbang. Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Oke, aku ada pertanyaan selanjutnya ya. Masih zaman nggak puasa? Yang beneran aja, rugi dong.